Nah, itu yang kemudian hari ini banyak mengatakan migrasi suara, yang sebelumnya memilih PDIP sekarang sudah memilih Pak Prabowo, dan automatically partai PDIP juga ditinggalkan misalnya. Karena waktu itu misi beliau kan sederhana, ingin menyelamatkan partai Gerindra. Karena kalau Prabowo nggak maju, maka Gerindra tidak akan seperti ini posisinya sampai sejauh ini. Gitu. Karena Pak Prabowo memberikan mengambil stigma, stempel bahwa keberlanjutan itu ada pada sosok Prabowo, bukan pada Ganjar. Itu yang membuat Ganjar akhirnya dilematis. Pasangan 02 juga berpikir bagaimana ini pemilu ini menang 1 kali putaran, bagaimana tidak ada 2 putaran, karena 2 putaran agak rawan, mereka agak khawatir, agak takut berdasarkan pengalaman di DKI Jakarta 2017. Jadi saya pikir hari ini adalah bagaimana Pak Anies dan Mas Ganjar itu untuk menahan kemenangan Pak Prabowo 1 putaran. Program Tribunnews on Fokus Tribuners menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. PDI Perjuangan dan Partai Gerindra Tribuners ini saling mengejar elektabilitas dalam kontestasi menuju pemilu 2024. Sejumlah lembaga survei bahkan mengatakan bahwa tren elektabilitas PDIP ini menurun karena melihat Partai Gerindra dan Prabowo Subianto yang semakin mesra dengan Presiden Joko Widodo. Pendukung Jokowi bahkan juga dikatakan mulai meninggalkan PDI Perjuangan bersamaan dengan dukungan Presiden Jokowi yang dijatuhkan ke pasangan Prabowo Gibran. Lalu bagaimana tren ini bisa terjadi? Saya akan membahasnya Tribuners bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center, ada Bang Pangi Syarwi Caniago. Bang Pangi, terima kasih sudah bergabung. Sehat ya Bang Pangi? Alhamdulillah sehat Mbak Nila. Iya, Bang Pangi, terima kasih menyempatkan waktunya. Ini saya mau melihat bagaimana tren PDIP dan juga Paslon 03 Ganjar Mahfud. Saya mau minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Pangi. Kalau dari Voxpol sendiri, apakah juga melihat adanya tren penurunan elektabilitas dari PDIP dan semakin meningkatnya elektabilitas jumlah partai termasuk juga Partai Gerindra, Bang? Ya, sebetulnya pertama Mbak Nila, kalau kita melihat ya dari survei Voxpol sebelumnya juga sebetulnya sudah terjadi tren yang cukup signifikan ya sejak Pak Prabowo memastikan maju sebagai calon presiden, dan kemudian bagaimana kemudian kita melihat masifnya gerakan dari caleg-caleg Gerindra, termasuk bagaimana isu-isu yang disampaikan dihembuskan oleh Gerindra, itu memang tren waktu itu Gerindra sudah mengalami pertumbuhan yang cukup bagus ya dari segi elektabilitas. Bahkan waktu itu kita melihat tren ini akan berpotensi terus, dan sejauh yang kita cermati yang namanya elektabilitas partai itu kan sangat tergantung kepada center of kandidat gitu. Jadi memang faktornya adalah kenapa Gerindra bisa dominan, bisa leading hari ini misalnya, itu tidak terlepas dari 3 hal. Pertama adalah melihat Pak Prabowo sebagai calon presiden. Karena linkage politik dan bagaimana engagement bahwa Pak Prabowo adalah Gerindra, Gerindra adalah Pak Prabowo, dan sejauh mana Gerindra efek itu lebih besar daripada Prabowo efek. Nah, yang terjadi hari ini adalah efek Prabowo itu lebih banyak diperbincangkan di dunia digital ya, di media ketimbang Gerindranya, sehingga mau tidak mau yang namanya Gerindra ikut terderek ya, terdongkrak oleh figur dari Pak Prabowo. Yang kedua adalah rata-rata orang memilih calon presiden misalnya itu memang lebih dominan faktor figur ya ketimbang partai pengusung. Nah, itu yang menyebabkan kenapa kemudian Gerindra itu mengalami kenaikan, tidak bisa lepas dari faktor faktor Prabowo maju sebagai calon presiden. Akan berbeda hasilnya kalau Pak Prabowo tidak maju sebagai calon presiden. Belum tentu elektabilitas Gerindra seberkah ini, sebagus ini gitu. Jadi orang cenderung masih melihat Prabowo efek itu lebih besar daripada Gerindra efek. Nah, yang ketiga adalah kalau kita lihat dari bagaimana kemudian endorse Pak Jokowi, pengaruh-pengaruh Pak Jokowi selama ini, bagaimana intensitas arah dukungan Pak Jokowi, itu dari 3 bulan, 4 bulan yang lalu, bahkan hampir setahun yang lalu, kita sudah melihat ada gelagat-gelagat dukungan, termasuk bagaimana ajudannya Pak Jokowi dikasih ke Pak Prabowo, kemudian bagaimana Pak Prabowo di-endorse oleh Pak Jokowi kemana-mana, termasuk waktu itu ada di sawah, ada di PT Pindad, dan pada waktu itu sudah 7 bulan yang lalu bahwa
Pak Jokowi sebetulnya sudah melihatkan dukungannya, meskipun waktu itu PDIP tidak menyadari itu dengan lebih teliti bahwa ada gelagat-gelagat kelihatan bau-bau dukungan Pak Jokowi itu ke Pak Prabowo sebetulnya. Meskipun memang Pak Jokowi membagi endorse-nya itu ke Pak Jokowi dan Mas Ganjar. Walaupun ke Mas Anies hampir relatif tidak ada waktu itu ya. Nah, faktor endorse Pak Jokowi yang misalnya 35% itu dalam hasil survei teman Foxpol, itu juga mempengaruhi dukungan preferensi pilihan politik calon presiden. Nah, itu yang kemudian hari ini banyak mengatakan migrasi suara, yang sebelumnya memilih PDIP sekarang sudah memilih Pak Prabowo, dan otomatis partai PDIP juga ditinggalkan misalnya. Nah, ini juga mencermati faktor-faktor faktor Jokowi efek itu juga tidak bisa dinafikan, itu juga akan berimplikasi terhadap peningkatan suara Pak Prabowo efek. Nah, ketika Pak Prabowo elektabilitasnya naik, maka intinya PDIP Gerindra itu juga mendapatkan efek ekor jas itu sendiri. Itu tidak bisa dilepaskan karena Gerindra dan Prabowo itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Itulah keuntungan kenapa kemudian setiap calon presiden partainya ikut terbantu elektoralnya. Ketika dulu majunya PDIP, elektabilitasnya juga cukup moncer dan cukup leading, itu karena ada pengaruh Pak Jokowi efeknya. Nah, sekarang calon presiden, partai politik yang punya calon presiden itu ikut terbantu. Dengan adanya Mas Ganjar, tentu akan membantu PDIP, tapi belum maksimal gitu. Dan begitu juga dengan adanya Pak Prabowo akan membantu Gerindra. Nah, ini artinya pengaruh endorse Pak Jokowi sangat besar dampak dan pengaruhnya. Yang ketiga adalah koalisi. Koalisi partai itu juga akan mempengaruhi peta elektoral, karena bagaimanapun gabungan-gabungan koalisi ini itu juga sangat membantu ya elektabilitas dari partai-partai pengusung utama, terutama faktor partai inti lah ya. Nah, Gerindra sebetulnya dia adalah faktor utama, dia adalah partai pengusung inti dari Pak Prabowo. Nah, itu juga yang belum, mungkin keberkahan Pak Prabowo maju belum dirasakan maksimal oleh PAN misalnya, oleh Golkar atau oleh partai-partai pengusung di koalisi Indonesia Maju. Itu paling besar mungkin dampak dengan Prabowo itu lebih besar, itu efek ekor jasnya itu dirasakan oleh Partai Gerindra itu sendiri. Dan itu juga menjadi alasan kenapa Pak Prabowo itu tetap ngotot, tetap mau mengajukan diri sebagai calon presiden, karena waktu itu misi beliau kan sederhana, ingin menyelamatkan Partai Gerindra. Karena kalau Prabowo nggak maju, maka Gerindra tidak akan seperti ini posisinya sampai sejauh ini. Gitu. Artinya Bang Pangi, ketika memang PDIP tidak sejalan dengan Presiden Joko Widodo di awal, sampai kemudian efeknya juga dirasakan sampai saat ini. Ini bagian dari PDIP tidak bisa membaca bagaimana Jokowi efek ini begitu besar, yang kemudian bisa mempengaruhi elektabilitas PDIP, yang bahkan berpengaruh juga pada elektabilitas Ganjar Mahfud saat ini, Bang. Ya, saya nggak punya data terbaru ya tentang bagaimana migrasi suara, bagaimana kecenderungan migrasi pemilih PDIP, pemilihnya Pak Jokowi, dan bagaimana kemudian kecenderungan pemilih yang kemarin memilih Pak Jokowi lebih cenderung kemana. Tapi memang dari fakta ini sebetulnya tidak bisa dinafikan ya, elektabilitas Gerindra hari ini itu adalah kokoh dan kuat, itu tidak bisa lepas dari tiga faktor. Dari faktor Jokowinya, yang kedua adalah faktor Gerindranya, karena partai pengusung utama yang akan mendapatkan efek elektoral yang secara langsung ya. Kemudian adalah partai koalisi yang mengusung Pak Prabowo. Nah, kemudian yang tidak bisa lepas juga adalah sebenarnya Pak Prabowo ini kan selalu menjadi percakapan publik ya, media. Dan isu-isu momentum-momentum politik itu selalu diambil oleh Pak Prabowo dengan baik gitu. Itu menjadikan Pak Prabowo selalu menjadi perbincangan, menjadi pembicaraan opini publik ya, baik di digital, di media sosial, atau di media mainstream. Nah, ini yang menurut saya bagaimanapun di Indonesia, karena besok adalah pemilunya serentak ya, antara pileg dengan pilpresnya, maka pemilu serentak ini membawakan keberkahan kepada partai pengusung. Ketika presidennya itu personalitinya kuat, figur center of kandidatnya kuat, efek dari pengaruh dari calon presidennya kuat, maka otomatis partainya juga akan berdampak.
Jadi selain memang ada faktor caleg itu sendiri, selain memang ada faktor mesin partai, tetapi calon presiden yang kuat itu sangat menguntungkan partai pengusung utamanya. Artinya memang kalau di kondisi saat ini, Bang Pangi, ini kan juga ada Anies Baswedan, kemudian ada Pak Ganjar juga tidak begitu besar untuk kemudian juga bisa mempengaruhi elektabilitas dari partai yang mengusung dari Ganjar Mahfud sendiri dan juga Anies dan juga Caimin. Karena kan PDIP juga pada momen Pak Jokowi kan juga elektabilitasnya selalu di nomor satu seperti itu. Karena kalau bedanya begitu sederhana, kalau Pak Prabowo itu tidak terjadi split, jadi efek Pak Prabowo itu hanya dinikmati oleh Gerindra, tidak dinikmati oleh partai lain, efek ekor jasnya. Sementara saya mencermati efek Anies itu juga dinikmati oleh PKS. Gitu. Buktinya elektabilitas PKS juga naik. Kemudian juga dinikmati oleh Nasdem, kemudian juga dinikmati oleh partai-partai pengusung seperti PKB gitu ya. Nah, itu lebih dominan dan signifikan, tidak ada yang terlalu menonjol ketika partai pengusung Pak Anies Baswedan. Artinya keberkahan atau majunya Pak Anies tidak hanya diuntungkan satu partai. Sementara majunya Pak Prabowo itu diuntungkan Gerindra. Sementara partai lain tidak terlalu mendapatkan dampak besar dari majunya Pak Prabowo. Saya nggak tahu ya bagaimana efeknya terhadap Golkar atau kepada partai-partai PAN gitu ya. Tapi mencermati kita lihat PAN elektabilitasnya juga hampir hari ini juga tidak terlalu baik ya, sehingga efek Prabowo maju tidak berdampak juga kepada PAN gitu. Jadi tidak terbagi dengan baik. Jadi ada yang terbagi, ada yang tidak terbagi. Nah, kalau kita cermati intinya Pak Prabowo itu, efek Pak Prabowo itu hanya dinikmati, dirasakan oleh Gerindra. Sementara efek Anies itu bisa dinikmati oleh semua partai pengusung. Nah, begitu juga dengan PDIP misalnya, Ganjar hari ini aura atau pesona atau elektabilitas Ganjar yang mengalami penurunan itu juga membuat PDIP juga tidak terlalu kuat untuk bisa tumbuh terus gitu. Sehingga kita mencermati tren elektabilitas. Ketika Prabowo naik elektabilitasnya juga Gerindranya juga ikut naik. Dia tidak mungkin timpang. Misalnya kalau Prabowo-nya naik, Gerindra itu nggak mungkin. Jadi saya merasakan betul ketika Gerindra naik, pasti Prabowo-nya juga naik. Dan Prabowo naik, Gerindra juga naik. Karena dia saling mengkatrol ya, saling menderek. Nah, sementara yang terjadi pada PDIP, ketika PDIP turun juga kemungkinan Ganjar juga turun. Nah, Ganjar turun, PDIP juga turun. Karena tidak ada yang bisa menderek, mengkatrol elektabilitas itu. Sehingga sebetulnya engagement atau linkage politik atau ketergantungan mutual understanding antara partai politik dengan calon presiden itu satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Saling mempengaruhi, artinya yang saat ini elektabilitas PDIP juga tidak mengalami peningkatan, ditambah juga elektabilitas Ganjar Mahfud yang juga tidak mengalami kenaikan. Kalau dari beberapa lembaga survei ini, Bang Pangi, kan kalau kita amati, memang posisi elektabilitas dari ketiga capres ini kan yang selalu ada di posisi nomor satu adalah pasangan nomor urut 2, Prabowo Gibran. Sementara di kondisi Anies dan juga Caimin dan juga Ganjar Mahfud ini kan sering sekali kadang ada yang di posisi nomor 2, kemudian turun di nomor 3. Pergerakan kan selalu terjadi di paslon nomor urut 1 dan juga nomor urut 3. Sebenarnya apa yang terjadi dengan perubahan yang hanya terjadi di paslon 1 dan 3 ini, Bang Pangi, kalau dari amatan Voxpol? Ya, kalau misalnya kita lihat pergeseran-pergeseran posisi antara 1 dengan 3, itu mungkin bisa terjadi karena pengaruh namanya swing voters yang masih mengayun, berubah-ubah. Yang kedua juga pengaruh pemilih yang strong voters yang sudah mantap pilih 43%. Itu juga masih mungkin untuk berubah, bisa mereka menjadi undecided, bisa menjadi swing kembali. Dan bisa juga pengaruh yang disebut dengan migrasi suara antara satu calon presiden ke calon presiden yang lain. Nah, ini yang melihat tidak bisa juga lepas dari ideologi, program dan isu ya, sentimen, dan itu juga berpengaruh. Sehingga kita melihat tren elektabilitas itu tidak melihat elektabilitas per hari ini hanya survei per hari ini posisi mereka, tapi berpindah-pindahnya posisi mereka ini juga dipengaruhi oleh kebimbangan ya, kebingungan pemilih kita atau tidak mantap pilih, atau juga yang sudah mantap pilih bisa berubah lagi sehingga undecided-nya bisa naik lagi bahkan lebih dari 10%. Nah, saya mencermati pergeseran pertukaran posisi nomor 1 dan nomor 3. Ini fluktuasinya masih terjadi, dinamikanya masih terjadi, trennya juga yang terjadi. Yang kedua begini, Pak Nila. Kalau kita melihat dari pendekatan pemilu serentak antara Pileg dengan Pilpres, setiap calon presiden yang menang, maka elektabilitas partainya pasti akan menang. Jadi, itu tidak bisa dinafikan bahwa
menangnya calon presidennya itu akan membawa kemenangan terhadap partai politik pengusung utama, terutama partai inti. Nah, partai inti dalam konteks ini adalah di PDIP sendiri itu adalah Mas Ganjar, di Gerindra sendiri adalah Pak Prabowo, dan di Nasdem sendiri adalah Anies. Tapi apakah kemudian Nasdem bisa mengkapitalisasi, mengatakan bahwa Anies adalah Nasdem, Nasdem adalah Anies. Nah, kalau kemudian itu berhasil, maka semestinya elektabilitasnya Nasdem itu di atas PKS. Tapi faktanya ternyata elektabilitas Anies itu bisa dinikmati, dijadikan sebagai komoditas politik oleh PKS. Jadi PKS sebetulnya bisa mengklaim bahwa sahamnya Pak Anies bukan saham 100% Pak, bahwa Nasdem tidak punya saham 100% terhadap Pak Anies. Nah, Gerindra itu mengatakan bahwa saham 100%-nya Gerindra itu adalah Pak Prabowo, dan Pak Prabowo punya saham 100% terhadap Gerindra, dan tidak terbagi dengan baik. Terjadi tidak split, maksudnya split dan strike ticket voting. Jadi ini yang menyebabkan kenapa kemudian setiap calon presiden yang menang, apalagi dominan signifikan, maka partai pengusung utamanya juga akan signifikan dan menang. Oke. Ini kan sebenarnya masih belum terlambat, Bang Pange, untuk kemudian bisa mengejar apa yang saat ini masih ada belum maksimal begitu ya, elektabilitas PDI, termasuk juga bagaimana elektabilitas Ganjar Mahfud. Kalau dari kacamata Anda sebagai pengamat politik, masih ada hal apa yang setidaknya bisa dilakukan sebagai upaya besar dari pasangan Ganjar Mahfud ini untuk mengejar ketertinggalan? Karena kalau kita berkaca, PDIP kan di dua momen pencapresan 2014 dan 2019 kan bisa memenangi kontestasi seperti itu. Sebetulnya yang perlu dilakukan tentu positioning ya. Pertama positioning, karena selama ini kan PDIP, Mas Ganjar itu tidak terlalu kelihatan embarkasi garis yang jelas antara ideologi, program, termasuk kebijakan dan keputusan-keputusan politik. Sehingga posisi misalnya antara keberlanjutan dengan perubahan pun masih posisi yang complicated, yang membingungkan publik. Karena tidak ada garis keras yang jelas antara pembeda antara perubahan dengan keberlanjutan. Itu membuat banyak yang mengasumsikan bahwa turunnya elektabilitas Ganjar dan PDIP karena posisi elektabilitas itu terjadi karena sikap PDIP yang tidak jelas apakah perubahan atau keberlanjutan, sehingga kebimbangan itu juga membuat pemilih makin bimbang, sehingga orang akan lebih cenderung yang tidak puas dengan kinerja Presiden Pak Jokowi, dengan yang tidak level confidence-nya tidak bagus terhadap pemerintahan Pak Jokowi, yang approval ratingnya rendah terhadap Pak Jokowi, otomatis dia akan memilih Pak Anies, karena Anies adalah antitesis, adalah perubahan. Mereka ingin ada kebijakan, atau mereka ingin ada mengagregasi, mengartikulasi semua selera persoalan nasib mereka, kemudian ingin perubahan, ingin ada harapan baru, ingin strategi baru untuk menyelesaikan persoalan bangsa yang hari-hari dihadapi oleh masyarakat. Dan jangan lupa, masyarakat pemilihnya Pak Anies itu jelas mereka adalah pemilih yang ingin bagaimana mengkritik keras pemerintahan sekarang, memberikan garis yang jelas pembeda antara sebelumnya dengan yang sekarang, dan memberikan harapan yang lebih kuat terhadap perubahan itu sendiri. Nah, itu meskipun Anies belum terlalu tegas untuk memberikan garis yang jelas itu, karena posisi Nasdem dan PKB masih di koalisi pemerintahan gitu. Jadi masih kelihatan agak Anies tidak terlalu ofensif juga, tidak terlalu defensif juga, dan Anies juga terlihat masih terkesan ada beban, tidak terlalu plong, tidak terlalu bebas gitu, tidak terlalu keluar ya aslinya gitu. Gelagat-gelagat politiknya saya lihat masih ada beban. Itu posisi partai juga membuat mereka agak kesulitan untuk lebih tegas memberikan garis yang jelas pembeda, sehingga pemilih kita itu biasanya lebih cenderung bukan di tengah-tengah, bukan mereka senang dengan perubahan sekaligus senang dengan perbaikan. Nah, itu belum tentu mereka senang gitu. Sehingga mereka juga ada yang senang ya perubahan atau perbaikan, perubahan atau kelanjutan. Nah, posisi Mas Ganjar itu dilematik dan problematik, dan positioningnya menurut saya tidak terlalu menguntungkan, karena walaupun Ganjar bilang mereka akan bergerak cepat untuk yang baik-baik untuk diteruskan, tapi akan perbaiki yang kurang-kurang atau yang belum tidak bagus untuk diperbaiki. Bagaimana dengan kembali menjaga hubungan baik bersama Presiden Joko Widodo, Bang Pangi? Apakah juga bisa cukup mempengaruhi keadaan yang terjadi saat ini, Bang? Saya pikir semua sudah terlambat ya, karena memang masyarakat itu ingin yang jelas-jelas hitam putih ya.
mana yang perubahan, mana yang perbaikan. Makanya ketika melihat elektabilitas Anies yang terus tumbuh, walaupun tidak terlalu tinggi, tapi trennya kan bagus ya. Karena Ya. kita melihat hasil survei itu tidak melihat hasil survei hari ini, tapi trennya. Nah, kalau pertumbuhannya nggak pernah turun, tapi strong voters-nya bagus, tidak terjadi apa namanya sentimennya bagus, ya kemudian pemilihnya loyal, ya tidak mudah pindah. Nah, itu artinya itu positif. Nah, karena apa? Yang diusung itu perubahan. Karena sepanjang yang tidak puas dengan Pak Jokowi, yang tidak senang dengan Pak Jokowi, yang mereka tidak merasa diskriminasi terhadap kebijakan program selama ini, mereka merasa tidak fair pemerintahan yang sekarang dianggap tidak demokratis, tidak menjalankan hukum dengan baik, otomatis dia tidak akan milih Ganjar, otomatis dia akan mengikuti garisnya Anies Baswedan karena garis perubahan. Nah, begitu juga mereka yang senang dengan Pak Jokowi, yang puas dengan Pak Jokowi, ingin keberlanjutan, ingin program Pak Jokowi diteruskan, ada ingin legasinya Pak Jokowi diteruskan, mereka pasti akan memilih yang nama Pak Prabowo karena Pak Prabowo memberikan mengambil stigma stempel bahwa keberlanjutan itu ada pada sosok Prabowo bukan pada Ganjar. Itu yang membuat Ganjar akhirnya dilematis. Membuat positioning sekali lagi ya Bang Pangi, membuat positioning dari pasangan paslon 03 ini menjadi dilematis. Ini kalau kita amati dari beberapa survei terbaru, ini kan peluang untuk menang satu putaran yang digadang-gadang bisa diambil oleh 02 ini kan nyatanya bisa saya katakan cukup sulit karena angkanya baru di 40 sekian persen dan belum ada yang bisa mencapai 50+1 begitu ya. Ini kan juga bisa menjadi salah satu PR juga. Apabila memang nantinya pasangan Ganjar Mahfud ini ingin bisa melaju ke putaran kedua, kan yang paling mungkin untuk dikalahkan adalah kandidat nomor 01, Bang Pangi. Bagaimana Bang Pangi melihat ini? Makanya Anies kan tetap menyampaikan beliau tidak ingin ada satu putaran tapi dua putaran, tapi di putaran kedua beliau masuk gitu ya. Itu harapan beliau kan. Itu menunjukkan bahwa beliau yakin optimis bahwa bisa mengalahkan Prabowo Subianto sepanjang bisa masuk putaran kedua. Nah, bagaimana kemudian putaran kedua pasangan 02 juga berpikir bagaimana ini pemilu ini menang satu kali putaran. Bagaimana tidak ada dua putaran karena dua putaran agak rawan, mereka agak khawatir, agak takut-takut berdasarkan pengalaman di DKI Jakarta 2017. Jadi saya pikir hari ini adalah bagaimana Pak Anies dan Mas Ganjar itu untuk menahan kemenangan Pak Prabowo satu putaran. Dan kemudian bagaimana mereka berebut antara Ganjar dengan Pak Anies untuk bisa masuk di putaran kedua. Dan itu setiap lembaga survei juga seperti berbeda-beda menurut saya, gitu. Tidak yang sama. Nah, posisinya ada yang di nomor 2 Anies, ada yang kemudian posisi nomor 2-nya Mas Ganjar. Ini seperti random yang agak error aja, jadi beda-beda posisinya. Oke, terakhir dari saya, Bang Bangi, kalaupun nanti ternyata memang PDIP atau Ganjar Mahfud ini tidak bisa mengejar ketertinggalan, kalau dari Bang Pangi, kan selama 10 tahun mengawal Presiden Jokowi, apakah ini saatnya PDIP kemudian bisa menjadi oposisi atau nantinya kalau dari kacamata Anda akan merapat juga ke koalisi, Bang? Ya merapat atau tidak merapat karena memang basis koalisi kita selama ini setelah presiden terpilih bisa juga bangunan koalisi karena mereka membutuhkan apa yang disampaikan Scott Manwaring itu kan bahwa supaya pemerintah tidak deadlock, supaya pemerintah tidak terkunci, maka mereka mengakomodir partai-partai yang kalah atau partai-partai yang kalah calon presidennya diakomodir untuk masuk ke koalisi pemerintah supaya kebijakan, program, keputusan dan kebijaksanaan politik bisa lebih mudah mulus di parlemen karena partai tidak ada yang dominan kursinya di parlemen. Apalagi yang mayoritas di parlemen tidak ada yang lebih dari 51. Paling besar hanya 18-20%. Sehingga memang memaksa calon presiden terpilih untuk mengakomodir, untuk kemudian menarik partai-partai koalisi, partai-partai oposisi untuk bergabung ke koalisi pemerintah. Jadi bukan tidak mungkin nanti yang kalah-kalah calon presidennya atau partainya akan kemudian bergabung ke koalisi pemerintahan yang terpilih. Nah, itu mungkin saja. Karena biasanya kan dalam partai politik di Amerika Serikat kan agak berbeda dengan kita ya. Kalau Amerika Serikat itu kan partai pemenang dia langsung di ruling party, partai yang kalah automatically jadi oposisi. Karena tidak ada yang abu-abu. Dia harus menjelaskan, mengkritik keras, menghantam terus, mengelawan, menyerang, dan itu biasa saja karena itu membuat demokrasi di Amerika itu relatif lebih sehat. Tapi di kita calon presiden yang kalah itu bisa bergabung ke calon presiden yang menang dan partainya juga bisa bergabung, ditarik kalau dikasih 2-3 menteri mereka kemudian udah banting setir pindah ke koalisi
pemerintah terpilih gitu. Itu gampang sekali. Karena memang basis koalisi kita kan lebih cenderung kepada bukan karena programatik ya, bukan koalisi karena program atau kebijakan, tidak hanya karena koalisi visi misi atau program, atau koalisi karena berbasis irisan ideologis atau garis partai atau falsafah bangsa ya, tapi basis koalisi kita kan lebih kepada rent seeking ya, facial seeking, jadi mencari jabatan kekuasaan, salah satunya menteri atau jabatan-jabatan lain. Jadi sangat mudah sekali bahwa koalisi kita ini nanti calon-calon presiden yang kalah atau partai-partai kalah dalam mengusung calon presiden akan bergabung ke dalam koalisi pemerintah. Oke, baik. Bang Pangi, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya dalam program Tribunnews on Focus. Semoga di lain kesempatan, Bang Pangi, kita bisa berbincang lagi. Selamat beraktivitas. Oke, Mbak Nila, kasih. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center, Bang Pangi Syarwi Caniago. Nantikan obrolan saya bersama dengan narasumber-narasumber lain masih dalam program Tribunnews on Focus. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.